Halo, selamat siang semua. Hari ini kita akan webinar edukasi dengan Bali United atau bola ya. Ini akan sangat menarik. Sebentar lagi kita akan mulai. Sambil nunggu jam 1 kita akan mulai untuk presentasi dulu dari bola. Ini akan sangat menarik. Teman-teman jangan lupa bisa join juga di YouTube kita nantinya, atau bisa juga join di webinar kita. Pas dan password ada di link bio, di saya punya profile, saya ada tulis di sana. Sebentar kita tunggu. Oke, udah jam 1 kita mulai. Oke, udah jam 1 ya, kita mulai. Selamat siang, apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan profit selalu. Saya Rita Effendi dari Indonesia Investment Education, di mana IIE adalah wadah untuk penyelenggarakan webinar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail pada umumnya. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan PT Bali Bintang Sejahtera Tbk atau Bola. Teman-teman jangan lupa follow sosial media dan atau Instagram @BaliUnitedFC untuk info-info terkini tentang Bali United ya. Narasumber kita hari ini adalah Firman Tanuri, Head of Business Strategy, Putri Sudali, Chief Marketing Officer dari Bali Bintang Sejahtera Tbk. Dan ini adalah short profile dari our speaker hari ini. Firman Tanuri adalah Head of Business Strategy di Bali United. Setelah lulus dari UC Berkeley dengan major Business and Economics, Firman bekerja di Bain Consulting San Francisco selama 2 tahun dengan klien di bidang private equity, teknologi, venture capital, dan manufacturing. Putri Sudali adalah CMO di Bali United yang telah bergabung sejak awal Bali United berdiri. Putri berpengalaman di bidang digital marketing dan sales. Baiklah, tanpa emiten bola ini yang pasti akan sangat-sangat menarik untuk kita pelajarin. Saya persilakan Firman dan Putri untuk memulai webinar kita hari ini. Mungkin dimulai dengan presentasi dulu ya. Silakan. Siap. Thank you, Ci. Yeah. Thank you intronya juga. Saya share screen ya. Ya, silakan. Oh ya teman-teman, nanti setelah presentasi kita ada Q&A. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh dipersiapkan pertanyaannya, boleh nanti tulis di chat box atau raise hand. Thank you, silakan Firman. Oke, sip. Ini udah kelihatan belum saya punya ini layar? Udah Udah ya. Oke, mantap. Oke, thank you Cerita, Yudi dan teman-teman di Indonesia Investment Education. Kita hari ini mau cerita sedikit ya soal emiten bola, karena bisnis kita mungkin sudah berkembang lebih dari yang dulu, jadi pengen cerita aja sih sedikit hari ini. Oke, jadi agenda hari ini pertama untuk deep dive di Bali United Group secara keseluruhan. Setelah itu kalian cara beli NFT itu gimana sih supaya teman-teman mungkin yang baru di dunia kripto dan NFT bisa belajar bareng. Dan terakhir Q&A session led by Cerita. Oke. Jadi to start, Bali United itu didirikan pada tahun 2015. Pas kita mendiri perusahaan ini di tahun 2015, itu core bisnis kita memang di sepak bola. Football is our core. Nah, tapi setelah tahun 2015, kita melihat walaupun kita sangat yakin atas industrinya, perkembangan industri bola, kayaknya kalau untuk sebenarnya kita cuma main di bola nggak cukup nih. Jadi pas kita IPO, makanya kita bikin tagline namanya Beyond Football. Jadi bisnis kita walaupun ticker saham kita bola dan kita dikenali sebagai Bali United, kita sebenarnya bisnisnya pas kita IPO emang udah Beyond Football, udah ada beberapa bisnis-bisnis lain di dalam perusahaan. Nah, jalan dengan waktu, ternyata Beyond Football itu juga nggak represent sebenarnya kita itu bisnisnya apa. Jadi kita lama-lama mengatakan oke, kita dari dulu football as a core, beyond football, sekarang beyond sports. Nah, pas pandemi hit tahun lalu, kita sekali lagi restructuring company-nya, terus kita mikir kita sebenarnya ini bisa diketahui sebagai apa sih? Kan orang semua masih mengetahui kita sebagai emiten klub bola, walaupun kita bilang kita beyond football dan beyond sports.
Nah, sekarang dengan perkembangan bisnis kita yang nanti akan kami explain ya satu persatu, kita bisa dibilang adalah integrated platform untuk semua fans dan komunitas. Jadi, the best thing about the football industry itu sebenarnya adalah fanatisme fans terhadap klub bolanya, ya kan? Tapi yang kita pelajari, especially pas pandemi, itu ternyata bola itu hanya satu topik. Ada banyak topik lain yang memang juga fanatismenya juga sangat kerasa gitu. Jadi kita memutuskan ya udah deh kalau gitu kita main gak hanya di bola, tapi di semua fandom dan di semua komunitas. Yuk kita jadi platformnya di mana mereka semua bisa bermain. Nah itu in a nutshell bisnis kita. Oke, jadi sebagai perusahaan, visi kita itu apa sih? Goals itu apa? Yang pertama, jelas kita mau menjadi the most successful dan progressive sports brand di Southeast Asia. Yang kedua, kita mau menjadi the leading platform untuk semua digital community dan fanbase di Southeast Asia. Jadi apapun interest orang-orang, apapun yang mereka suka, kita mau main di bidang itu. Ketiga, dan tying into the digital community business, sebenarnya kita akan juga menjadi IP powerhouse di Indonesia, di mana kita akan develop konten-konten yang relevan untuk generasi muda. Dan tentunya yang keempat, dunia kan selalu berubah, kita selalu harus berinovasi, jadi kita akan tentu invest dan utilize new and exciting technology, salah satunya blockchain, nanti kita akan bahas, untuk kedepannya kita lebih baik lagi. Oke, mungkin sekilas struktur perusahaan kita sebelum kita dive deep ke setiap bisnis kita. PT Bali Bintang Sejahtera, ticker bola itu yang go public, itu parent company kita. Di situ adalah rumah untuk semua aset-aset sports kita. Jadi Bali United FC, Football Club, The Basketball Club itu semua di level parent company. Nah, di bawah PT Bali Bintang Sejahtera, kita ada 5 anak perusahaan sekarang. PT Kreasi Karya Bangsa, IOG, Ekonomi Baru Investasi Teknologi, atau PT EBIT, PT Radio Suara, dan PT Bali Boga. Kalau mulai dari sebelah kanan ya, PT Radio Suara itu adalah Bali United radio kita. Jadi Bali United Football itu kita udah ada aset radio 106.9 FM, di mana kita interaksi dengan fans lewat radio. PT Bali Boga Sejahtera itu adalah kafe kita dan restoran-restoran kita di Bali, under Bali United. Nah, mulai dari tengah, PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi, itu sebenarnya salah satu PT yang kita baru bangun di tahun ini. Ini adalah PT di mana kita akan lewat PT ini investasi ke bisnis-bisnis yang menarik, yang di bidang new economy, yang lebih late stage. Jadi bukan seperti VC yang mainnya di seed stage, Series A, Series B. Ini yang sebenarnya udah lumayan mature dan sudah mungkin siap untuk IPO. Kita mau invest karena mungkin ada strategic value atau kita percaya dalam bisnisnya. Yang kedua itu PT IOG Indonesia adalah PT yang untuk tim esports kita. Nah, yang PT Kreasi Karya Bangsa ini yang pertama, basically semua bisnis new economy, bisnis digital kita yang baru, itu ada di PT Kreasi Karya Bangsa itu. Jadi itu, we will explain later, our 360 digital marketing service ada di situ, bisnis digital community kita dan IP content creation kita juga di situ, entertainment content enabler juga di situ, kita ada studio, kita ada jasa live streaming dan lain-lain, dan juga inovasi-inovasi baru seperti yang di blockchain juga under Kreasi Karya Bangsa. Kreasi Karya Bangsa juga sebenarnya punya 4 perusahaan. Rahasia Gadis adalah komunitas gadis kita, nanti Putri akan explain sedikit. PT Kelola Aset Digital adalah yang NFT Marketplace, nanti saya akan explain. Kreasi Digital Madani adalah sebenarnya JV dengan PNM untuk empower UMKM seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah PT Kazana, ini JV dengan Mahaka Group untuk menggarap komunitas muslim. Ya, ini sekilas struktur company kita untuk jelas ya. Sip, so the rest of this presentation adalah kita akan explain satu persatu bisnis kita sebenarnya apa aja sih. Bisnis kita sebenarnya bisa dibagi ke 6 divisi untuk gampang ya memahaminya. Putri, CMO kita akan explain
Tiga pertama, sports, e-sports, dan content enabler. Terus nanti saya akan explain lagi yang digital community, blockchain innovation, dan investments. Oke, jadi mungkin kita mulai dengan sports, Putri. Oke, thank you Phil, thank you Cirita atas waktunya. Mungkin boleh langsung di next slide, Phil. Oke, jadi kalau kita bicara soal divisi kita yang di bagian sports, mungkin udah banyak yang tahu di sini. Jadi sebenarnya utamanya dari bisnis sports kita itu sebenarnya terdiri dari dua. Yang pertama ada Bali United Football Club atau mungkin pada taunya klub sepak bola ya di Liga 1 gitu. Nah, per hari ini gitu Bali United Football Club itu sebenarnya bukan hanya bermain di Liga 1 saja. Tapi kita sekarang udah punya 5 tim. Yang pertama adalah tim senior yang ada di Liga 1, kemudian yang kedua adalah U20, yang ketiga U18 di mana U18 kita tuh baru juara kemarin di Liga juga, Liga U18 baru juara pertama. Kemudian ada U16 dan yang kelima adalah Women's Team gitu. Nah, kemudian selain kita juga fokus banget untuk pengembangan tim, kita juga mendukung infrastruktur kita di dalam dunia bola itu melalui mendirikan adanya akademi atau disebut dengan Bali United Elite Pro Academy, di mana akademi ini udah berjalan kurang lebih dari tahun 2016. Jadi setelah kita berdiri tahun pertama, tahun kedua kita langsung fokusnya adalah bikin akademi. Karena at the end of the day, bisnis ini akan berjalan ketika kita juga performance di bolanya bagus, kemudian bisnisnya bagus, sponsornya pun juga ada gitu. Kemudian yang ketiga, jadi kita juga melakukan adanya development bisnis di bidang lain untuk melengkapi bisnis bola. Yang pertama kita punya Bali United Megastore, jadi kita menjadi klub sepak bola pertama dulu ya yang memiliki Megastore. Kemudian kita punya Playland juga di stadion. Kita punya Bali United Cafe, Bali United Radio yang tadi Phil udah sempat sharing sedikit karena memang kita beda PT untuk yang Bali United Radio. Kemudian ada Bali United Channel. Nah, kalau untuk Bali United Channel, kita sekarang udah ada di Parabola, di Next Parabola, gitu. Dari awal Bali United sepak bola berdiri, kita bukan cuma fokus di dalam lapangannya aja, tapi di luar lapangannya kita juga investasi besar sekali, terutama dalam dunia digitalnya. Nah, per hari ini secara aset sosial media, kita udah memiliki 14 juta followers across all social media platform, mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Kemudian hingga akhirnya pada tahun 2019 Bali United berhasil menjadi juara Champions di Liga 1 gitu. Nah, kemudian kita merasa kayaknya di dunia sport selain bola itu ada satu olahraga lain yang juga secara liga sudah cukup mature sehingga kita masuk ke dalam dunia tersebut, yaitu Bali United Basketball Club. Nah, kita baru masuk sebenarnya di tahun lalu, jadi kita punya senior team tapi kita langsung juga punya akademinya U19 dan U15. Tahun 2020 kita join, kemudian kita finish di urutan 4 di dalam divisi kita. Tapi achievement yang paling besar balik lagi memang karena kita secara bisnis itu fokus banget di dunia digital, jadi memang secara social medianya kita udah grow tinggi sekali. Kita udah nomor 4 sekarang di dalam liganya, Liga IDL. Kita in terms of social media dibandingkan dengan klub-klub lain sudah nomor 4, kemudian in terms of engagement kita udah nomor 1 dibandingkan dengan klub-klub basket yang lain. Menariknya juga sebenarnya kalau kita udah denger ya di dunia sepak bola itu kan ada banyak nih sekarang yang masuk gitu ya, ada Rans, kemudian ada Persis Solo juga lagi Kaisang gitu masuk sana. Basket pun juga sama gitu. Jadi industrinya sekarang lagi benar-benar berkembang dengan kedatangan memang orang-orang bisnis baru yang udah jago di digitalnya kemudian masuk di dunia basket gitu. Nah, secara revenue stream dari kedua bisnis kita basket dan bola, memang yang paling besar adalah masih di bidang masih dari sponsorship, kemudian ada media rights, ticketing, merchandising, players transfer dan akademi. Tapi memang unfortunately di tahun ini untuk ticketing kita masih belum bisa ada yang offline sama sekali gitu. Next. Nah, mungkin yang aku sedikit mau highlight di sini adalah memang kalau kita ngelihat ya industri bola ataupun basket, banyak orang yang mikir berarti ini sebenarnya juga olahraga yang masih tradisional dong ya gitu. Tapi sebenarnya kita masih sangat percaya dengan industri ini. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari China gitu ya. Nah, China sendiri udah mempelajari traction daripada sports dan entertainment industry. Ketika GDP-nya sudah reach di level 4.000, GDP per kapitanya itu 4.000, orang-orang tiba-tiba akan spend banyak banget uang mereka di sports dan entertainment sehingga
revenue-nya tuh akan ada melihat spike gitu dari tahun sebelumnya ketika udah achieve di 4.000 GDP-nya. Nah, Indonesia sendiri sekarang GDP-nya udah per kapita itu udah 3.800 sampai 3.900. Jadi kita masih percaya banget ketika nanti Indonesia udah achieve di 4.000, udah beda nih industrinya, akan jauh lebih maju lagi in terms of revenue. Next. Gitu. Nah, tadi bicara soal bola, bicara soal sponsorship, yang membedakan kita sebenarnya dengan klub sepak bola lain ataupun klub olahraga lain adalah kita bukan cuman fokus di sponsorship itu bagian awareness aja. Jadi orang biasanya kalau sponsorin bola, sponsorin basket itu kan sebatas, oh naruh logo di jersey, naruh logo di e-board, itu kelar gitu. Nah, kita nggak berhenti di awareness, tapi kita juga membantu sponsor kita untuk bisa mendistribusikan barang mereka di Bali terutama. Nah, gimana sih caranya? Kita melihat adanya sinergi antara fans kita dengan sponsor. Pada saat kita survei gitu, tahun 2018 kita survei, ternyata banyak banget dari jutaan fans Bali United, itu mungkin kita bisa bilang ratusan ribu fansnya ternyata memiliki usaha UMKM. Nah, di sini kita melihat peluang bahwa, oh, UMKM dimiliki oleh fans, artinya mereka fanatik banget dengan Bali United. Nah, disinilah kita melihat celah, oh, berarti sponsor sebenarnya kita bisa connect bukan cuma ke perseorangannya, tapi juga ke bisnisnya mereka. Nah, akhirnya pada tahun 2018 kita bikin Business United Distribution, jadi kita membantu distribusi sponsor kita ke Bali melalui fans-fans kita yang memiliki UMKM. Nah, secara traction kita sekarang sudah memiliki 14.500 warung gitu di seluruh area Bali, 400 Banjar, dan 250 mitra sekolah. Secara track record juga kita sudah tarik data, ada 2 data yang kita show di sini. Yang pertama, dengan mensponsori kita, Torabika sales-nya naik kurang lebih 3 kali lipat setelah mensponsori di area Bali. Indomie juga sama, 4 kali lipat setelah mensponsori Bali. Nah, kemudian itu ya, tadi jadi itu adalah inovasi kita di bidang gimana caranya sponsor itu bukan sponsor biasa. Nah, kita juga melihat celah lain di mana bahwa klub-klub sepak bola yang lain, jadi kita percaya bahwa kalau misalnya bola mau maju, itu nggak bisa Bali United maju sendiri. Yang maju mesti rame-rame sehingga media value-nya naik, sehingga bisnisnya semua ada kompetitifnya, sehingga digital social medianya secara keseluruhan naik, viewersnya pun naik gitu. Nah, karena itu kita melihat bahwa banyak klub sepak bola lain yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk bisa dikembangkan in terms of commercial. Makanya kita mendirikan satu divisi khusus, di mana divisi ini akan menduplikasi segala sesuatu yang dilakukan untuk komersialnya Bali United, kita bantu untuk klub-klub lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita cariin klub lain sponsor, kita bantu mereka dari digital marketingnya dan yang lain-lain gitu. Nah, jadi ini menghasilkan cukup cukup drastis dari peningkatan industri sepak bolanya sendiri sih untuk efek yang di bisnis kita yang di sebelah kanan. Sekarang kita sudah membantu dan partnership kurang lebih dengan 24 klub sepak bola yang ada di Indonesia. Next. Oke, kemudian lanjut setelah kita memiliki bisnis sports, kita sekarang lanjut ke bisnis kedua kita, yaitu e-sports. Kalau di e-sports, Bali United juga menjadi klub sepak bola pertama yang memiliki e-sports team profesional. Saat ini e-sports team kita secara profesional bertanding di 2 major league. Yang pertama ada di game Free Fire, yang kedua ada di game FIFA, karena memang kita ada bolanya, jadi kita tetap ya untuk mempertahankan FIFA-nya gitu. Kemudian sebenarnya yang membanggakan adalah karena memang pada saat masuk bisnis ini awalnya kita dari bola tiba-tiba ke e-sports, ternyata di e-sports sendiri kita secara timnya juga memiliki banyak achievement, baik itu dalam skala nasional ataupun internasional, terutama di divisi Free Fire kita. Kita menjadi grand finalis di Free Fire Indonesia Master 2021 Spring, terus kita yang di Asia-nya juga jadi champion of Free Fire Asia Invitational tahun 2019. Nah, di tahun 2019 kita juga karena memang melihat bahwa e-sports ini juga memiliki fanbase yang luar biasa dan memiliki industri yang masih sangat berkembang, kita melakukan adanya strategic investment ke EVOS pada Series A mereka. Next. Lanjut. Setelah e-sports yang bisnisnya adalah bisnis IP, kita nggak lupa kalau untuk awalnya gitu ya, untuk mendukung mereka ini bisa berjalan, terutama gimana caranya digitalnya itu bisa naik, kita butuh yang ada yang namanya content enabler atau divisi khusus yang memang tugasnya adalah membantu untuk mikirin konten, mikirin
secara teknis untuk live di TikTok, live di YouTube dan yang lain-lain. Nah, akhirnya setelah kita sudah matang dengan bisnis kita sendiri, kita open bisnis content enabler kita untuk klien-klien secara keseluruhan. Next. Nah, apa aja sih sebenarnya yang ada di dalam bisnis content enabler kita? Nah, yang pertama adalah services digital marketing. Jadi kita sudah memiliki lebih dari 25 klien digital marketing, baik itu mereka yang mau tap in ke dunia bola ataupun tap in yang di luar bola, kita juga udah mulai menghandle klien-klien tersebut. Kemudian yang kedua, kita memiliki content production team. Jadi kita nanti mungkin datanya ada di Vilmon 1 tahun itu kita bisa produksi konten kurang lebih 170.000 konten yang kita produksi. Kemudian yang ketiga, kita punya bisnis divisi live streaming, di mana kalau untuk live streaming ini juga cukup menghasilkan revenue yang cukup banyak ya untuk bola, karena kita menjadi production house untuk live streaming Liga 1, Liga 2, dan tahun ini kita berhasil achieve untuk melivekan juga di Liga 3. Jadi kalau ngelihat bola di video.com, di Indosiar, di Next Parabola atau di O Channel, itu semua yang memproduksi adalah bola gitu. Adalah Bali Bintang Sejahtera lah yang memproduksi ini gitu. Under anak perusahaan kita yang KKB. Kemudian yang keempat, yang namanya digital marketing nggak akan bisa berdiri sendiri, butuh bantuan banyak influencer, butuh bantuan banyak komunitas. Jadi kita punya divisi yang keempat dan kelima adalah influencer management, dan yang kelima adalah digital community yang nantinya akan dijelaskan langsung oleh Phil. Mungkin sekian dari aku, boleh dilanjutkan ke Phil ya. Thank you Putri, very interesting. Oke, sip. Saya lanjut ya. Ya. Oke, jadi bisnis keempat kita itu namanya itu digital community. Jadi bisnis digital community ini apaan sih? Jadi ini sebenarnya bisnis yang lumayan baru. Ini baru mulai di September tahun lalu pas pandemi. Karena pas tahun lalu kan bola tuh di stop tuh. Jadi kita waktu itu ya bisa dikatakan salah satu industri yang paling kena dampak corona. Karena liga di stop, sponsorship jadi susah, tiketing jadi nol, merchandise juga susah, semuanya kena lockdown. Jadi kita mikir nih, ini sebenarnya kita jagonya itu seperti yang tadi Putri udah explain, kita jagonya di konten dan di community management. Jadi kita think, ya udah kita cari topik-topik lain, komunitas-komunitas lain yang kita bisa garap. Kan bola hanya salah satu. Jadi sekarang kita dari tahun lalu kita udah mengakuisisi dan organically grow komunitas-komunitas digital. Sekarang kita totalnya sudah 75 juta across all social media platforms. Jadi Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook. Dan yang very powerful sebenarnya, kita ada yang kita bilang micro dan nano community. Yaitu adalah kita udah tarik dari yang micro community 75 juta, kita tarik satu persatu ke chat-based apps. Jadi kayak WhatsApp, Telegram, Discord, kayak Cirita punya CLC gitu. Jadi kita juga ada banyak-banyak group chats, di mana kita tarik 350.000 members. Kita udah dapat datanya mereka, dan setiap hari kita itu ada komunikasi terhadap topik-topik yang mereka memang suka. Nah, dari 350.000 members itu ada 5.000 community leaders yang bantu kita fasilitasi dan organize kalau kita ada campaign-campaign untuk brand gitu. Jadi ini sebenarnya apa aja sih komunitas kita yang kita sekarang udah ada. Jadi kita sekarang udah hyper fokus di 10 community segments. Jadi kita ada 270 account in total, kita bagi-bagi tuh ke segmen apa aja. Jadi kita ada segmen gadis misalnya, kita ada lebih dari 55 juta followers. IP terbesar kita itu adalah Rahasia Gadis. Di situ komunitas gadis-gadis yang untuk bahas skincare, beauty, mental health, and so on and so forth. Kita juga ada komunitas music and entertainment. Kita ada komunitas K-pop terbesar di Southeast Asia, namanya K-Vibes, K-drama, anime, Chinese drama. Jadi itu adalah komunitas yang suka-suka nonton musik and dengerin music and entertainment lah. Yang ketiga adalah komunitas foodies. Foodie community ini mostly kayak restaurant reviews, do it yourself, cooking at home. Jadi komunitas orang-orang yang suka makan dan suka show off makanan mereka di sosmed gitu. Komunitas keempat adalah sports, tentunya karena kita kuat dari Bali United. Kelima adalah komunitas ojol. Nah, yang ini lumayan interesting. Jadi kita menemukan ternyata di Instagram ada satu IP namanya Drama Ojol yang udah 1,1 juta followers. Dan ini adalah 50%
pengguna jasa ojol dan 50% juga driver ojolnya. Jadi ini adalah komunitas di mana mereka kayak gabung dan untuk sharing cerita-cerita gitu yang lucu-lucu, lebih kayak memes gitu. Keenam, kita ada komunitas e-sports, lebih ke anak-anak muda ya, yang itu di semua game kita ada. Ketujuh, animation. Keempat, writers. Kesembilan, komunitas muslim, ini yang kita JV dengan Mahaka. Dan yang terakhir, komunitas kesehatan, healthcare. Jadi ini 10 komunitas yang kita ada, dan ini memang powerful karena setiap orang itu mengidentifikasikan mereka ke salah satu komunitas, dan mereka bisa dibilang, especially some communities kayak K-pop, itu fanatiknya tidak kalah dengan bola. Nah, audience kita ini siapa aja sih di business digital community ini? Jadi audience kita ini mostly millennial dan Gen Z. Jadi bisa dilihat distribusi chart ini, most of our audience itu 18-34. Nah, setiap bulannya kita kan bikin konten tuh. Setiap bulannya monthly impression yang kita capai across all our communities itu 5 billion. Konten yang kita udah create year to date, kita kemarin ada town hall, jadi kita ngitung, kita udah bikin 178.000 konten. Jadi untuk setiap account itu, kita yang bikin kontennya, kita yang komunikasi dengan komunitasnya, dan ini sebenarnya sangat powerful, karena it's very, very targeted. Jadi brands yang bekerja sama dengan kita, mereka suka. Karena misalnya mereka ada brand skincare yang mau masuk, mereka cari komunitas gadis, ya komunitas gadis terbesar di Indonesia, kita yang punya. Jadi kita bisa bikin program yang very tailored, very specific, and we can do more than just impressions dan reach untuk brand. Nah, jadi mungkin sedikit tentang bisnis model digital community business ini ya. Bisnis model seperti apa sih? Sebenarnya ada dua. Jadi yang pertama itu yang kita katakan itu brand campaign. Jadi yang kita lakukan adalah kita partner dan bekerja sama dengan brand-brand untuk develop marketing campaign dan marketing strategi untuk mereka, supaya mereka menjadi the top brand in their industry. Nah, kita salah satu service yang setiap campaign kita berani kasih KPI. Jadi kalau KPI yang tidak tercapai, kita akan make sure kita perpanjang programnya atau apa sampai tercapai. Dan kita berani untuk melakukan hal itu sebenarnya karena kita megang komunitasnya. Marketing agency lain misalnya itu mereka biasanya cuma provide service, tapi kita provide service yang all in one karena kita content enabling, tapi kita juga memiliki komunitasnya. Nah itu, that's why it's so powerful, karena kita ada komunitasnya, kita ada micro community-nya, 350.000 orang sebagai pasukan kita. Jadi rata-rata semua campaign yang kita jalanin, program yang kita jalanin itu feedback-nya bagus banget, karena mereka brand itu bisa directly interact dengan komunitas yang mereka emang target. Jadi clients kita itu sebenarnya range ya, dari traditional businesses ke startups, karena mereka sebenarnya lihat kita ini efektif untuk quote-unquote become a growth hack. Ya kan, kalau kita cuma talking about reach and impression, kita sebulan bisa dapat 5 billion. Tapi kalau kita mau KPI-nya conversion atau apapun, itu kita juga bisa, karena kita mempunyai komunitasnya, micro community-nya. Dan kita kan juga tahu itu power of micro community seperti apa. Jadi di bawah itu ada beberapa sampel dari kita punya clients ya di bisnis model ini. Nah mungkin di sebelah kanan mau sedikit cerita, ada satu case study supaya come to life banget ya ini bisnis modelnya. Itu untuk iQIYI. iQIYI itu adalah OTT dari Cina, jadi yang seperti Netflix, seperti video.com gitu. Mereka salah satu klien kita yang pertama, dan yang kita provide ke mereka waktu itu adalah, oh kan kita ada komunitas anime, komunitas China drama, komunitas K-drama. Kebetulan mereka punya konten kebanyakan itu di situ. Jadi kita waktu itu bilang, ya udah deh kita yang kerjain semua social media dan digital marketing kalian tahu beres saja gitu. Dan mereka sangat senang dengan kita punya achievement. Dari Instagram followers mereka 0 basically, sekarang udah 168.000. Kita juga udah bikinin TikTok untuk mereka, engagement rate-nya sangat tinggi, and again because of the power of the community yang kita own. Dan kita sebenarnya udah beberapa campaign dengan mereka yang malah menjadi Twitter dan Google trending di Indonesia. Jadi yang untuk iQIYI yang mulai sebagai terima deal, biasanya untuk yang awal-awal memang segitu, sekarang udah jadi multi-year retainer. Karena emang mereka udah proven bahwa bisnis model ini bekerja. Nah, dan ini sebenarnya satu inovasi yang kita investasi tahun lalu, untuk bikin kita ada real-time dashboard
supaya semua clients bisa lihat real time itu mereka achieve gak sih KPI-nya dari segi reach, impression, dan lain-lain. Jadi kita udah connect ke API setiap social media, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain, supaya bisa langsung ditarik tuh datanya. Dan ini sebenarnya powerful karena it helps us to scale with this burden of reporting tim kita itu sebenarnya jadi sangat minimal karena semuanya udah otomatis. Jadi kita sebenarnya bisa ambil clients dari kecil sampai maupun yang gede gitu. Nah, itu bisnis model pertama. Itu bisa di think of as our cash cow untuk cash flow karena itu kan recurring business model dan setiap tahun pasti ada pertumbuhan. Nah, tapi sebenarnya yang makes us very very excited about this business adalah business model yang beda untuk setiap segmen. Jadi setiap segmen seperti gadis, foodies, music and entertainment itu sebenarnya ada bisnis model lain, strategi lain yang kalau kita garap dengan benar, setiap segmen itu sebenarnya ada potensi untuk become very very valuable business on their own. Jadi tahun depan sebenarnya kita akan work on unlocking the potential of each segment untuk dapat revenue stream dan business model yang benar dan scalable. Jadi misalnya sedikit sneak peek untuk komunitas gadis misalnya, kita akan develop skincare brand sendiri. Kita akan bikin mobile app, dan kita juga akan bikin movie tahun depan. Karena kan kita udah ada komunitasnya, kita tinggal supply. Jadi this business of digital community sebenarnya kita udah nge-lock, udah dapat demand-nya, we have the market, we just need to supply the right products atau services untuk mereka. Untuk foodies misalnya, kita akan bikin content to commerce dan mobile app tahun depan. Untuk Korean, kita akan bikin fan platform, K-pop products, dan mungkin juga festival. Nah, one interesting case tadi yang saya mau ceritain sedikit adalah perusahaan di Amerika namanya Glossier. Glossier adalah perusahaan dari New York. Mereka itu sama persis ceritanya seperti komunitas gadis kita. Jadi mereka dulu itu weblog community namanya Into the Gloss, di mana mereka discuss soal skincare, soal beauty, dan lama-lama karena weblog community-nya udah sangat kuat, sangat fanatik terhadap foundernya, mereka berhasil pivot. Ya udah deh, kan kita udah bahas nih soal skincare dan beauty dan lain-lain. Ya udah, kita switch ke D2C model, di mana kita akan jual skincare brand kita sendiri ke komunitasnya, ya kan? Kan sama persis tuh sama rasa gadis kita. Nah sekarang fast forward dalam waktu 5 tahun, Glossier sekarang udah ada 5 juta customers globally dan recently raised at a valuation 1.8 billion. Mereka bentar lagi mau IPO di New York. Jadi ini sebenarnya one of the things that proves our concept yang kita bilang, oh ini udah terjadi loh di Amerika, udah sukses. Nah ini hanya 1 dari 10 segmen kita yang potensinya sebesar ini. Nah untuk gadis especially segmennya, kita akan follow playbook mereka sangat closely. Dan kebetulan salah satu founding timnya Glossier itu orang Indonesia, kita udah tarik. Sekarang mereka udah join dengan kita. Jadi untuk gadis punya segmen, harusnya kita ada banyak cerita baik ya tahun depan. Karena we're gonna work on our own skincare dan lain-lain. Oke, jadi mungkin untuk recap aja digital community business kita sangat excited about this business because of a few things. Yang pertama, kita memang jagonya di community and client management, dan kita udah ada semua aset yang kita perlu untuk develop kontennya. Dan kita punya studio sendiri, punya live streaming capabilities, punya in-house content and creative team, semuanya lengkap. Yang kedua, kita suka karena bisnis modelnya itu sangat scalable dan macam-macam. Nggak hanya satu. Jadi untuk recurring income kita bisa selalu lakukan marketing campaigns untuk brands. Tapi for each segment ada strategi beda. Kita bisa bikin konten, bisa bikin produk sendiri, bisa bikin platform yang juga akan propel the revenue going forward. Yang ketiga, ada banyak proven examples abroad. Jadi kita semakin yakin lagi. Keempat, kita banyak kerjasama karena digital community business ini dengan banyak startup di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau percaya dengan startup scene di Indonesia, kita salah satu part of that ecosystem yang memang membantu mereka growth hack. Jadi kan clients kita banyak tuh yang kayak Gojek, Grab, OVO, dan lain-lain. Dan yang poin terakhir, sebenarnya kan ini kita modelnya lebih ke akuisisi dan grow kan setiap aset IP kita. Nah, unit economics-nya itu sangat-sangat favorable. In less than 1 year, kan kita baru mulai ini baru 1 tahun 2 bulan, 99% social media IP yang kita acquire sebenarnya udah balik modal dan udah contribute ke bottom line, yaitu net positif. Jadi this business we think has a really big future in our company ya, digital community. Oke, nah ini yang sekarang baru banget dan menarik nih, bisnis blockchain kita.
Jadi kenapa sih kita decide kita mau masuk blockchain? Kita lihat, kita pelajari di dunia itu sebenarnya blockchain innovation dalam dunia olahraga itu lagi naik daun banget. Jadi di slide ini saya mau highlight 3 bisnis baru di intersection blockchain dan sports yang memang sudah proven. Jadi yang pertama itu ada company namanya Socios, di mana mereka itu tugasnya yang mereka kasih service adalah mereka bikinin untuk setiap klub bola dan sports clubs yang lain nggak usah bola, mereka bikinin token, jadi cryptocurrency untuk klub bola, utility token untuk fansnya supaya kalau mereka memiliki token ini, mereka bisa bantu manage klubnya. Itu value add-nya. Nah, market cap dari football club tokens aja yang mereka udah launch udah exceed $3 billion. Yang kedua adalah Sorare. Sorare itu kalau ada yang main fantasy football atau fantasy basketball, ini sebenarnya juga sama persis, tapi setiap karakter itu adalah NFT. Jadi ini adalah fantasy football game yang play to earn, powered by NFT. Nah, udah lebih dari 200 klub udah join platform mereka, game mereka. Mereka recently raise dari SoftBank 680 million at a $4.3 billion valuation. Karena traction-nya lagi naik down banget. Dan yang ketiga adalah NBA Top Shot. Nah, NBA Top Shot, again, adalah blockchain innovation, yaitu NFT marketplace untuk NBA Moments. Jadi highlights NBA yang kita bisa nonton di YouTube atau kita nonton live, itu mereka capture, mereka bikin NFT, jadi seperti digital trading cards gitu. Nah, karena it's an NFT yang nggak bisa diduplicate, nggak bisa bohong gitu kan. Yang punya ini gitu. Nah, parent company-nya itu juga another success story, itu mereka raise 250 million at 7.5 billion valuation. Dan NFT yang termahal yang mereka udah jual itu LeBron James punya NFT itu satu moment aja, satu digital moment itu $200,000 per 3M. Nah, jadi melihat traction ini, kita lihat oke deh, apa yang kita bisa lakukan di Bali United. Jadi ini sebenarnya baru 2 yang saya bisa share hari ini, tapi sebenarnya kita masih ada inisiatif-inisiatif lain. Yang pertama, collectible.com, yang kedua Baliverse. Oke, kalau collectible.com, ini basically kita lihat suksesnya NBA Top Shot di luar negeri, kita mau bikin itu untuk market Indonesia. Jadi, collectible.com adalah Indonesia's first NFT marketplace untuk sports. Jadi yang video sebelah kanan itu adalah contoh salah satu highlights IBL yang kita udah bikin NFT dan kita udah jual di collectible.com. Nah, ini baru launching di November. Kita masih beta testing karena we wanna make sure everything is right first. Tapi basically kita ini mulai dengan IBL tapi bakal expand ke bola, badminton, music, dan industri-industri lain. Nah, traction-nya so far sudah bagus, jadi first IBL pack kita udah sold out. Harga-harga di secondary market juga lagi rising, dan revenue modelnya sangat jelas. Jadi kita dapat revenue dari primary sale of packs, sama setiap kali ada transaksi di secondary market, kita dapat persentase. Itu enaknya bisnis NFT sebenarnya. Nah, benchmark kita, again, seperti NBA Top Shot, mereka ini baru launch 2020, udah 1 juta lebih users, and all-time transaction value mereka itu udah hampir $800 juta, yang orang-orang trading beli digital highlights of NBA moments. Jadi ini di anak perusahaan kita, yang di anak perusahaan KKB, namanya kelola aset digital, ini bisnis baru. Tapi kita sangat bullish karena kayaknya kita lihat ya, traction cryptocurrency aja di Indonesia kan udah sangat luar biasa. Sebenarnya ada lebih banyak investor cryptocurrency dalam waktu yang singkat daripada investor di saham. Udahlah hampir 8 juta investor di cryptocurrency. Jadi kita melihat peluang bisnis di sana, di mana kita akan convert orang-orang yang main crypto di Indonesia untuk main NFT di platform kita. Nah, inovasi kedua kita yang di blockchain adalah kita akan bikin NFT collection sendiri, namanya Baliverse. Ini adalah NFT collection di mana tujuannya sebenarnya untuk showcase culture Bali ke global audience. Karena kita mau support local artist, apalagi dengan masa pandemi seperti ini, kasihan kan. Jadi kita mau support local artist sembari share to the world. Bali culture itu sangat rich loh sebenarnya. Jadi kita ini partneran dengan artis namanya Raka Jana. Dia adalah Balinese artis yang muda dan kebetulan penggemar berat Bali United.
Basically kita akan bikin koleksi Baliverse, ada 8.000 pieces. Di sebelah kanan tuh ada 6 contoh avatar yang kita akan bikin. Main price-nya 0.05 ETH. Ini nanti bisa dibeli di OpenSea, dan primary minting-nya itu bakal di website kita. Nah, roadmap kita untuk Baliverse itu apaan sih sebenarnya? Pertama, kita kan mau support local artis Bali. Jadi setiap pemegang NFT Baliverse kedepannya akan dapat NFT dari artis Bali yang lain. Jadi NFT ini akan membuahkan NFT baru ke depannya. Yang kedua, pemegang NFT akan mendapat real world benefits di Bali. Jadi masih in planning dan kita udah ngobrol dengan beberapa parties, tapi basically nanti kita mungkin ada party atau ada diskon kalau beli di mana. Pokoknya akan ada real world benefits di Bali. Nah, tapi yang makes us really interested to get into this NFT space adalah the metaverse. Kan kita kemarin lihat tuh ada karena mereka percaya their mission is to connect people, and mereka percaya the next phase of the internet of connecting people itu adalah in the metaverse, ya kan? Nah, kita juga percaya bahwa sorry, saya ini dulu ya. Oke. Putri mau lanjutin sebentar atau gimana nih? Iya, boleh. Sambil nunggu Phil. Sambil nunggu Phil ya. Iya. Oke. Ini udah nih dia. Udah. Sorry, lagi Iya. di hotel di Bali, di telepon. Aduh. Oke, bentar. Put, mungkin kamu mau lanjutin dulu kali ya? Iya, aku lanjutin. Oke, jadi tadi mungkin Filmo kan udah cerita ya kalau soal meta gitu. Tadi sempat stop sedikit. Benar. Soal meta, bahwa mereka percaya bahwa sebenarnya at the end of the day nanti dalam waktu yang dekat sih sebenarnya ya, asal infrastrukturnya kayak VR-nya mungkin segala macamnya itu udah ready, kedepannya bakal semua orang akan banyak punya kehidupan lain sebenarnya di metaverse gitu kali ya singkatnya gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang kita lihat, dan di sini kita take chance bahwa Bali itu sebenarnya udah dikenal banyak banget orang. Nah, culture Bali inilah yang kita pengen bawa ke dalam metaverse, tapi tentunya dengan beda ya, nggak sama 100% dengan yang ada di Bali, tapi memang culture-nya yang akan kita taruh di dalam metaverse yang kita namain dengan Baliverse. Mungkin Phil bisa lanjutin lagi, tapi sedikit info bahwa kemarin memang kita juga udah purchase land di Sandbox. Ya, jadi kita akan membangun dunia metaverse kita itu di Sandbox, salah satu metaverse yang saya bilang lumayan sukses. Kita udah purchase land di situ. Sebenarnya purchase land aja udah untung karena harganya naik terus. Tapi kita akan basically membangun society of Baliverse within Sandbox. Dan nanti orang-orang yang punya NFT Baliverse ini akan dapat 3D versionnya, dan nanti akan bisa interaksi dengan pemegang NFT lain dan explore the world di Sandbox bareng gitu. Dan kita juga akan bikin banyak experience di Land of Baliverse. Oke, sip. Divisi terakhir kita, mungkin sekilas saja, adalah divisi investments. Nah, jadi investments kita itu ada dua ya. Yang pertama, kita investasi di saham-saham di IDX, itu lebih ke short to mid term, jadi less than 1 year holding periodnya. Ini di-manage dua fund manager veteran. Jadi kita ada cash kan dari IPO yang on the balance sheet, kita ada investasi ke saham, dan so far ini performance-nya good. Jadi ini investments akan provide recurring income, recurring cash flow yang kita bisa investasikan kembali ke bisnis-bisnis lain. Jadi so far misalnya yang divisi ini tahun ini year to date overperform index 9 kali. Nah, yang bisnis kedua di divisi investments adalah yang under PT Ekonomi Baru Investasi Teknologi, PT EBIT, anak perusahaannya Bali United, di mana again bisnis ini PT ini adalah menjadi holding company kita, di mana kita akan invest ke high growth late stage businesses di bidang new economy yang kita lihat ada strategic value yang kita bisa masuk, atau memang kita suka aja bisnisnya. Nah, kita sebenarnya udah ada 2 investments yang udah confirm untuk divisi ini, tapi belum bisa di-announce. Tapi basically yang kita lihat adalah through these investments
kita sebenarnya juga ada goal untuk democratize the VC space yang dulu retail investor itu nggak bisa masuk, ya kan. Retail investor mau masuk ke Gojek misalnya tahap awal kan susah, ya kan. Mau masuk ke investor VC aja juga nggak gampang gitu. Jadi kita sekarang ada divisi under Bali United di mana kita democratize venture capital investments yang exciting. Jadi pemegang saham bola sebenarnya dapat indirectly exposure ke company startups di Indonesia yang harusnya berkembang dengan baik. Oke, sip. Dan mungkin segmen terakhir sebelum yang guide about NFT, performance Q3 kita. Jadi di tahun ini, thankfully revenue kita compared to last year itu bertumbuh 40% ke 87M. Operating income juga membaik, kan tahun 2020 itu kita kena banget karena COVID, sekarang sudah membaik, dan secara bottom line sudah positif 115 miliar. Nah, few notes saja, revenue growth dan operating income improvement itu driven by a few things. Yang pertama adalah Liga 1 kan udah dimulai lagi nih di Agustus, jadi itu sangat membantu financials kita. Dan kedua, sebenarnya pertumbuhan dari bisnis digital kita yang content enabler, digital community, dan lain-lain itu sudah sangat cepat. Fun fact aja, sebenarnya subsidiaries kita, jadi bukan PT KKB dan lain-lain, itu udah make up hampir 3/4 omset kita. Karena juga sebenarnya Liga 1 baru setengah tahun ya jalannya gitu. Nah, the last note is our finance income itu kan dilihat di Q3 2021 itu sangat besar. Itu adalah from our investment division, di mana kita main saham di Bursa Indonesia. Jadi yang angka itu adalah realized gains di stock investments kita. Kita accounting methodnya sangat konservatif, di mana kita hanya masukin realized gain dan kita juga masukin unrealized loss. Jadi itu kita udah konservatif banget supaya nggak ada yang mengejutkan ke investor pas kita tutup buku akhir tahun. Oke, sip. Cirita ini saya ada guide mungkin untuk explain ya cara beli NFT seperti apa. Iya, silakan. Ini kita mau Q&A dulu atau saya explain dulu supaya. Nih, habisin semua dulu. iya habisin dulu. Oke. Sip. Oke, tadi kan saya udah cerita banyak ya soal Baliverse NFT, our project yang we're very excited about. Atau mungkin untuk orang-orang yang masih belum ngerti NFT itu apa sih dan cara belinya itu gimana, saya mau sedikit cerita caranya gimana, karena sebenarnya pas saya mulai belajar juga itu kalau nggak ada yang ngajarin susah explain-nya. Jadi NFT itu adalah turunan dari cryptocurrency, di mana harus dibeli dengan cryptocurrency, ya kan? Jadi cara beli NFT itu gimana sih? Yang pertama, yang paling gampang adalah untuk download namanya MetaMask Wallet di Chrome Web Store. Jadi akan menjadi extension di browsernya. Jadi setelah di-download, dipin di browser, nanti kelihatan seperti ini. Nah, setelah itu, tinggal set up your MetaMask account. Jadi you click on the wolf, and then you follow the steps, agree to terms and condition, bikin password, click create, dan akan jadi tuh wallet seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah crypto wallet kalian yang sudah langsung connected ke Google Chrome. Ini diperlukan karena semua transaksi untuk beli jual NFT itu kan lewat internet, harus lewat MetaMask Wallet, ya kan? And just a quick note, kalau pas setting up the MetaMask Wallet itu bakal dapat yang namanya seed phrase. Ini adalah 12 kata yang itu basically jadi bukan password kalian, tapi kalau passwordnya hilang harus pakai 12 kata ini untuk unlock. Nah, ini harus banget treat it with care, hati-hati banget jangan hilang, dan paling bagus tulis tangan, karena kalau ini ke-hack mereka sebenarnya bisa dapat akses ke kalian punya account. Nah, setelah udah set up MetaMask Wallet, the next thing you have to do adalah untuk purchase Ethereum dari exchange atau dari aplikasi seperti Pintu, Indodex, Binance, dan kirimin ke MetaMask Wallet kalian. Jadi address MetaMask Wallet itu ada di sini, ya kan? Jadi ini bisa di copy paste nih addressnya. Di sebelah kanan ini adalah Binance account, ya kan? Jadi tinggal ditaruh addressnya di sini,
select network ERC20, kirim sejumlah Ethereum yang mau dikirim, terus nanti langsung show up nih di sini di account-nya. Dan sekarang jadi MetaMask wallet kalian ada balance. Nah, setelah udah ada MetaMask wallet yang udah ada balance, bisa di-connect ke OpenSea. OpenSea adalah marketplace yang paling besar di dunia NFT. Mungkin 90% market share sekarang mereka. Jadi semua project yang bagus ada di OpenSea, ya kan? Jadi nanti tinggal dibuka OpenSea.com, OpenSea.io ya. Terus di-connect My Wallet, MetaMask, connect, and then you're ready to go. Jadi misalnya ya, mungkin supaya jelas banget, aku bantu deh kasih lihat cara beli itu gimana. Nah, jadi misalnya nih, ini sebenarnya salah satu project NFT juga yang lagi ongoing. Ini saya ada 0,157 ETH. Nah, saya kalau mau beli NFT, ini kan ada banyak nih NFT. Tinggal dipilih mau beli NFT mana, klik buy now, confirm checkout, terus nanti langsung pop up di MetaMask karena udah langsung connected. Jadi misalnya harganya segini, gas fee ini basically transaction fee-nya berapa, dan tinggal klik confirm atau reject, dan itu langsung kebeli. Jadi misalnya kalau saya klik confirm, your purchase is processing, bisa dicek di Ethereum punya network. Ini lagi diproses gitu. Ya kan? Nah, ini untuk purchases yang di secondary market ya, yang di OpenSea. Tapi pas pertama kali minting, jadi pertama kali IPO lah, if you will, itu biasanya prosesnya di website setiap project masing-masing. Jadi misalnya di Baliverse punya website, ini website kita, itu nanti pas kita udah waktunya untuk public offering, untuk minting pertama kali, bakal ada tombol di sini, mint now. Tinggal pencet, connect wallet, terus langsung beli, sama prosesnya dengan di OpenSea. Oke, mungkin itu aja dari kita. Bisa dibuka kali ya untuk Q&A cerita. Oke. Thank you Phil dan Putri untuk penjelasannya, sangat-sangat menarik. Cuman Phil, ini kita kan berasumsi bahwa banyak sekali orang yang belum paham nih mengenai how to do atau how to enjoy dunia metaverse. Mungkin kamu bisa ceritain dikit nggak? Kayak gimana sih dunia metaverse itu, kenapa orang harus pakai VR, dan setelah dipakai VR tuh apa yang akan kita lihat gitu. Mungkin kita bisa share dulu kali ya, karena kita mungkin berasumsi banyak banget teman-teman yang belum tahu, ini something yang very new for them. Ya, boleh. Jadi mungkin kalau kalian pernah nonton, itu ada movie sebenarnya berapa tahun yang lalu keluar tuh, namanya Ready Player One. Itu basically movie yang sangat futuristic, di mana it portrays a world, the earth, di mana semua orang bangun tidur, kerjanya pakai VR AR glasses, masuk ke dunia maya, dunia lain. Nah, that is basically what the metaverse is. Kenapa harus pakai VR AR glasses? Itu adalah supaya kita bisa lihat dunia mayanya, ya kan? Terus nanti kita bakal juga, Facebook lagi bikin tuh, ada gloves yang will help you experience kalau kita pegang sesuatu di dunia maya, itu kita juga kerasa tuh di kita punya badan gitu. Ya kan? Jadi the VR AR gloves and suit and everything itu adalah yang bakal enable kita untuk masuk ke dunia maya. Nah, kenapa sih ini metaverse interesting? Sebenarnya kalau kita nonton juga yang Mark Zuckerberg punya presentasi kemarin when he unveiled the Facebook ganti nama ke Meta, dia percaya banget the next phase of the internet, that the next phase of people connecting with each other adalah di metaverse. Karena sebenarnya convenient, gampang gitu kan. Saya mau ketemu teman saya yang lagi di Amerika, beneran bisa ketemu dengan avatar lain atau dengan diri sendiri, itu di dunia maya gitu. Jadi percaya banget mungkin one day orang ke kantor di dunia metaverse, ya kan, meeting di dunia metaverse. Jadi sebenarnya ini kita masih very early days, tapi dengan kita lihat ada banyak companies yang lagi investasi ke dalam ini. Setiap hari ada berita baru, misalnya Adidas baru beli tanah di Sandbox. Mereka juga mau create a world untuk atlet-atlet mereka, sama orang yang pakai Adidas bisa masuk gitu kan. Nike dengan Roblox,
Jadi banyak sekali lah, kita juga lihat banyak game, dan sebenarnya the first application of the metaverse adalah bakal di gaming. Jadi orang-orang yang suka game pasti langsung ngerti sebenarnya. Ini seperti main Minecraft, tapi kita udah ada di dunia Minecraft-nya gitu. Jadi ini basically metaverse is you can think of as a different world di mana you can have fun, you can meet other people, and it's only possible sekarang karena blockchain technology. Jadi kita sih sangat yakin eventually, kita masih nggak tahu ya berapa tahun ke depan, tapi eventually pasti the next chapter of community bakal di metaverse. Kan dulu dari koran ke sosmed ke chatting, chat groups kayak CLC, lama-lama pasti di metaverse. Kita percaya itu. Jadi kita sekarang lagi memulai masuk ke bisnis ini untuk support and help build that future. Oke, I see, sangat menarik ya. Jadi ini kelihatannya bakalan sangat berkembang nih in the future ya. Cicu Ayu mau nanya apa ya, gimana nih? Dia masih mute. Sebenarnya paling gampang tuh film Avatar. Kalau mungkin yang tadi Radio Play One nggak ada yang nonton, Avatar is basically you pakai baju. Itu kan orangnya pincang kan, yang itu in the real Avatar. world, ya. Yeah. That guy is basically crippled, tapi kan dia bisa masuk ke dunia Avatar, dia jadi jago banget, bisa loncat, bisa bunuh orang, bisa kawin even, and he actually can walk. Ya itu metaverse kayak gitu. You can be anything di metaverse. Lu mau jadi King Kong, kayak lu mau jadi kuda, kayak bisa. Unicorn, semua bisa. Iya. Gue rasa ya lebih daripada gue nanya-nanya, mendingan kita buka pertanyaan dari ini dari chat. Soalnya kan kalau kita kan udah tahu kan bola itu apa aja isinya. Terus kalau yang anak-anak market kan masih nggak ngerti, soalnya mereka kan kebanyakan masih ngitungnya kan standar, masih yang earning, PE gitu kan. So the first question, how we value you? How we value bola? Mungkin aku perlu balikin ke yang lebih jago, Cicoy sama Cinta. Oh ya, sebelumnya gini deh. Kalau kita, aku mau nanya dulu nih, kemarin kan aku udah baca ya bahwa bola ini membuka peluang untuk bersinergi dan tumbuh bersama beberapa perusahaan, termasuk perusahaan startup yang terkemuka, antara ada Gojek, ada Grab, ada OVO, ada Video, ada Noise, ada Scarlett. Nah ini sinerginya kayak apa sih? Bisa ceritain gak sih? Kira-kira sinergi seperti apa yang akan kalian raih dengan beberapa company-company tadi ya? Ini cukup menarik sih soalnya. mungkin Putri mau answer this question kali ya. Iya, boleh. Jadi sebenarnya bisa simple sih, Ci. Gini, sinerginya adalah mereka orang yang memiliki produk, kita orang yang punya komunitas di banyak banget macam komunitas. Mau itu rahasia, mau itu di Gadis, di Bola, dan dimanapun. Nah, kita di sini itu akan mengkoneksi. Kolaborasinya simple, misalnya, dengan, let's say kayak Pintu gitu ya. Pintu, mereka kurang lebih demografinya seperti umurnya dari umur 24 sampai umur 32, banyakan cewek, banyak. Nanti kita cari, komunitas mana sih sebenarnya yang paling cocok dengan Pintu gitu. Nah, di sini tugas kita adalah gimana caranya kita bisa connect-in, kita bisa edukasi orang-orang komunitas kita, Pintu itu begini loh, fiturnya begini-gini. Nah, tapi dengan cara yang tentunya komunitas juga, aku ada gunanya nih ternyata pakai ini gitu. Jadi sebenarnya tugas kita adalah itu, simple banget untuk kolaborasinya. Kita bisa ngelihat bahwa kenapa mereka semua rata-rata itu pada mau kerjasama dengan kita meskipun kita baru tahun pertama berdiri gitu untuk bagian divisi ini, karena memang once udah masuk di komunitas itu, selama mereka merasa kebutuhan, aku butuh pengen belajar kripto, kita tinggal masukin, aku ada produk Pintu nih, yuk kalian kita ajarin, mereka langsung mau gitu. Karena memang bagian dari komunitas, maksudnya keunggulan dari komunitas itu adalah mereka cari tahu apapun itu di dalam komunitas, mereka diskusi apapun itu di dalam komunitas. Kayak Cirita gitu kan, punya banyak komunitas, sama apapun yang mereka pengen tahu itu basically mereka tanya di komunitas. Nah, bedanya kalau Cirita punya komunitas yang di saham, bayangannya adalah kita punya komunitas yang serupa, sama-sama fanatiknya, cuman memang di beda-beda hal. Misalnya kayak di Cirita, mungkin visinya bersama-sama adalah cuan gitu ya, Ci ya. Kalau di Gadis ada macam-macam. Visinya aku mau yang beauty. Aku mau itu, ada tuh rahasia gadis beauty. Terus ada lagi komunitas yang kedua nanti rahasia gadis financial freedom. Orang-orang yang pengen tahu tapi yang mungkin bukan saham, lebih kayak pengennya kripto, nanti adanya di situ gitu. Jadi gambarannya adalah produk yang udah ada kita connect ke komunitas gitu aja sih. I see. Wah, keren banget nih kalau kayak gitu.
Ci, ini udah ada beberapa pertanyaan ya, Cicu Ayu mau read ini pertanyaannya Ada seru-seru yang nih. pertanyaannya yang nggak ini sih. Ini ada yang seru Apa? sih. Membuat klub sepak bola di dunia metaverse nih. Ada yang nanya. Mungkin sebenarnya kita di tanah kita yang di Sandbox, kita ada ide kita mau bikin stadion sebenarnya. Wow. Jadi mungkin nanti ada pertandingan atau mungkin nanti ada beberapa event festival yang kita juga bisa bikin. Ya nggak menutup kemungkinan lah itu di metaverse bisa sekreatif apapun. Jadi kita sangat open ke semua possibilities. Oke. Nah, intinya kayak gini, kalau kalian diinvest di bola atau di saham bola, itu lu dapet yang sebenarnya yang old ekonominya tuh cuma buat cash cow untuk support the new economy. So the valuation you have to do a hybrid old economy berapa kali, yang new economy itu juga ada revenue kan, si Putri, new economy ada Iya. revenue kan. Ini udah, iya mungkin aku nggak tahu angkanya bisa disebut atau gimana tuh Phil? Oh enggak, udah ada revenue karena tadi kan riset terakhir lu breakdown aja dari 8 keuangan lu, riset revenue itu berapa persen yang old economy, berapa persen yang new economy. Iya, itu kan kita udah catat tuh. Boleh dibilang kan yang old economy itu sebenarnya yang di level parent company kan, yang klub bolanya. Nah, yang di anak perusahaan, di KKB dan lain-lain, itu sebenarnya semua bisnis yang baru-baru seperti ini. Nah, itu total revenues contribution di Q3 itu udah 75% dari subsidiary sebenarnya. Jadi, the growth from the new economy business sebenarnya sudah lebih gede sekarang daripada our old economy. Dan ke depannya kita, ya tren itu pasti masih lanjut ya. Ini baru 1 tahun. Nah, itu bisa menjawab pertanyaan how to value bola. Jadi new economy lu pakai apa? New economy lu profitable apa rugi? Untuk yang apa? New Yang new economy. economy. Is it already profitable Digital. or still making losses? Profitable sih. Nah, iya, bottom line-nya hijau Ci untuk semua yang komunitas kita. Malah udah yang tadi Phil bilang, kan memang kalau di bisnis digital community itu ada beberapa yang kita akuisisi ya, jadi bikin dari nol. Misalnya kayak Rahasia Gadis kan kita akuisisi gitu. Atau misalnya kayak ojol, itu memang awalnya komunitas yang punya ojol itu beneran driver ojol gitu. Jadi itu kita kok akuisisi, itu 99% udah balik modal Ci. Nah, tuh. Jadi value-nya masih yang new economy kita bisa pakai, since the growth is very fast, we still can use the tradisional cara ngitung kan kalau yang fundamental kan nggak bisa tuh suruh ngitung pakai GMV biasanya, tetap mau pakai ada earning gitu kan, paling nggak EBITDA gitu. Tadi bagi growth Misalnya kayak ojol, itu memang awalnya komunitas yang punya ojol itu beneran driver ojol gitu. Jadi itu kita kok akuisisi, itu 99% udah balik modal Ci. Nah, tuh. Jadi value-nya masih yang new economy kita bisa pakai, since the growth is very fast, ini kenapa karena tata ulang Ini kenapa looping ya? cara ngitung kan kalau yang fundamental kan nggak bisa tuh Loh, suruh ngitung pakai kok? GMV biasanya. Tunggu. Tetap mau tunggu dulu, ada yang looping nih. Nggak. Nah, Itu tadi anyway, internet jadi- yang itu udah. Para analis atau apa yang dengerin, kalian bisa ngarang sih, maksudnya kalian mau valuasinya gimana, old economy pakai PE standar gitu kan, yang new economy terserah lu mau approach yang mana, tapi yang jelas new economy-nya udah nggak bermoney, ya kan, lu mau pakai GMV growth bisa, lu mau pakai EBITDA growth bisa, and the growth is berapa persen, Phil? Dan kita ada banyak ada bisnis-bisnis ya, kayak yang blockchain sih kita in the future itu sih pasti cepet tuh, itu kan baru-baru. Kalau digital community sih ya tergantung Ini tahun lalu Ci, berapa. jadi kalau year susah Ya, growth-nya. jadi gede banget dong, dari nol. Iya, Triliun nol bener. nggak ada benchmarknya dari tahun lalunya. Ya, mungkin tahun depan kita bisa kasih Iya. kalau udah ada traction 1 tahun. Nah, ini aku mau tahu nih, ada yang kan banyak orang tidak ngerti kan bola itu apaan. Ini coba ada yang raise hand nggak? Ada yang mau raise hand nggak di bawah ini? Untuk tanya directly, jadi jangan tanya gua. Tapi ini ada komen yang dari partisipan di sini yang cukup menarik. Saya pikir bola hanya jadi manajer klub sepak bola, katanya seperti Rans Cilegon atau klub. Nah, jadi ini kelihatannya banyak sekali yang masih rancut nih. Dan kita senang banget ternyata di sini bola ini sedemikian besar ya. Pekerjaannya mau old dan new ekonomi ini ternyata banyak nih. Jadi ya ini hanya sebagian masukan nih dari partisipan yang nanya. Tahu nih ada mau nanyain resen gak nih, mumpung ada
narasumbernya langsung nih bakalan seru. Iya, mau ada manajemennya langsung kan, jadi nggak usah tanya gue lagi. Terus aku mau tanya, kalian berada social commerce nggak? Iya. Ujung-ujungnya pasti social commerce. Betul. Right. Jadi yang digital community business kan, as we explain, setiap segmen itu kita percaya bisa menjadi bisnis yang valuable on its own dengan strategi-strategi yang beda. Jadi gadis kita mau bikin skincare sendiri, mau bikin movie, mobile app dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya untuk yang lain kayak foodies, Korean dan yang ada produk itu pasti larinya ke social commerce. Dan kita itu lagi mempersiapkan, kita punya infrastruktur supaya bisa manage that. Dan mungkin kita akan cari beberapa partner yang memang sudah ada e-commerce-nya atau apa gitu, supaya bisa digabung-gabung juga tuh. Tapi itu lagi on discussion dan ya ujung-ujungnya dari e-commerce pasti ke social commerce kalau kita pelajari ya. Terus ini ada yang tanya, pertanyaan lumayan. Jadi gimana dengan relatednya dengan Instagram atau TikTok? Mereka kan juga social commerce by itself kan? Iya. Oke. Ya, go ahead, Put. Oke. Nah, jadi gini, kalau dari kita, Ci, kita udah firm banget bahwa kita tuh bukan mau bersaing dengan Facebook ataupun dengan Instagram atau dengan TikTok ya, definitely enggak gitu. Jadi justru komunitas ini pertama kali terbentuk itu tuh karena terbentuk awalnya tuh ada di Instagram, ada di TikTok, ada di mana-mana gitu. Jadi Rahasia Gadis tuh di TikTok gede banget, di Instagramnya gede banget. Nah, dari platform Instagram, TikTok, dan kawan-kawan itu, mereka udah terdaftar, mereka udah followers kita baru tarik mereka jadi komunitas kita yang beneran. Mereka udah subscribe beneran dalam komunitas kita gitu. Nah, yang membedakan sih definitely itu ya. Jadi kita bukan mau bikin kayak Instagram atau TikTok gitu, tapi lebih kayak, dari komunitas real person-nya, disitulah social commerce nanti bisa masuk. Even dari social commerce itu kan kalau kita bilang, banyakan mulainya dari konten ya. Jadi artinya, orang punya komunitas, cara kita jualan ke komunitasnya via konten. Nah, itu semua kita provide-nya tetap lewat TikTok, tetap lewat Instagram, dan lain-lain. Yang bedanya adalah memang komunitas kita di dalam TikTok dan Instagram udah gede dan semuanya real person yang udah tergabung di kita, gitu sih. Dia ada pertanyaan nih, lu bakal bikin klub badminton nggak? Kayaknya 2 kali ya, jadi semangat Mas. Kalau untuk badminton sih mungkin belum ya, Phil ya. Iya, kita belum evaluate sih bikin klub badminton ya. Iya. Walaupun fans beratnya Minions kalau saya sih pribadi. Iya, betul. Karena sebenarnya gini sih, mungkin kalau aku kasih, ini pendapat personalku ya Cia, kenapa sebenarnya itu mungkin akan, meskipun badminton bener ya, dia setelah bola itu ada motorsport, terus ketiganya itu badminton kalau di Indonesia, fans terbesarnya. Kenapa kita nggak masuk? Karena sejujur-jujurnya badminton itu sangat-sangat relate ke perseorangan gitu. Let's say kayak kita ngefans bukan ngefans Bali United, tapi akan ngefans Lili Palinya gitu, akan ngefans pemainnya. Nah, badminton tuh case-nya seperti itu. Nah, sedangkan bisnis yang kita bangun rata-rata itu yang memang memiliki, kayak Bali United ada IP-nya, klubnya lebih besar daripada pemainnya, gitu sih. Jadi mungkin untuk saat ini kita belum masuk ke sana dulu, gitu. Kayak sekarang kan yang terkenal juga Minions-nya gitu, atau ininya gitu kan. Itu akan sangat susah untuk utilize in terms of business karena akan sponsornya akan ke perseorangan semua aja. Jadi komunitas bola itu sebenarnya ada di mana? Web based, Facebook based, Instagram based, WA based. Semua platform kita ada, Ci. Cuman memang goal ujungnya kalau IP-nya itu udah besar kayak Bali United, kita baru launch apps kita, ujungnya nanti akan ke sana. Tapi semua platform akan tetap kita pertahankan, akan tetap kita jalanin karena kita tahu nggak mungkin lah kita kompetisi. Kita stop Instagram kita, semuanya harus di apps, nggak mungkin. Ya udah kita jalan bersamaan aja dengan benefit feature yang dikasih sama Instagram justru bikin kita makin grow lagi. Orang yang awalnya nggak pernah lihat Bali United, karena lihat Bali United di Instagram, wah tiba-tiba dia jadi fans kita gitu. Terus ini ada pertanyaan bagus sih. Waktu lu beli komunitas itu, lu valuation-nya berdasarkan apa? Nah, itu yang sangat menarik sebenarnya. Kalau boleh kita sedikit ya. Di luar negeri itu ada company unicorn tercepat in the history of startups di Amerika, itu namanya Thrasio. Mereka itu bisnis modelnya, mereka beli online shops yang di Amazon, terus mereka gabung-gabungin, jadi ada economic of scale, mereka besarin, digedein gitu kan. Nah, kita modelnya sama persis, dan itu sangat menariknya karena ada yang what we call value arbitrage. Jadi kalau di Thrasio, mereka biasanya beli di 3-4 kali EBITDA,
tapi mereka jual ke VC itu di 35-40 kali forward EBITDA. Itu jadi the act of buying aja udah ada value gitu kan, karena mereka ada benefit X, Y, and Z lah. Nah, kalau kita itu sama persis seperti mereka, tapi kita mainnya bukan di Amazon, kita mainnya di social media platforms. Dan kita juga merasakan kita ada valuation arbitrage juga. Pas kita approach these assets, rata-rata kita valuation-nya based on price per followers, atau kalau mereka emang udah ada PT, udah ada omset, ada historical financials, ya kita lihat dari bottom line-nya, kita kasih multiple. Nah, tapi as soon as they come on board sama kita, itu kita bisa grow-nya berkali-kali lipat. Semua aset kita yang kita ambil, followers-nya masih naik, revenue-nya berkali-kali lipat. Jadi kita langsung dapat, satu, balik modalnya cepet ya, karena ini bisnis model sustainable. Sama kedua, yang kita beli misalnya berapa ratus juta, sekarang value-nya udah berapa M gitu. Karena emang udah kelihatan value arbitrage-nya. Karena yang dipegang sama kita sama pegang semua orang lain beda. Jadi misalnya, story sedikit. Jadi kayak misalnya drama ojol itu dulu kan komunitas terbesar ojol se-Indonesia. Mereka dulu jualannya itu namanya paid promote. Jadi kalau kita ada brand mau posting sekali di Instagram drama ojol, bayarlah berapa ratus ribu rupiah atau sejuta mentok gitu kan. Nah, Grab sama Gojek sering tuh pakai service itu ya kan, karena murah. Nah, the moment kita successfully acquire mereka, itu harganya udah beda. Kita kan paketnya bukan hanya paid promote sekali-kali posting, tapi yaudah deh kita bikin marketing campaign, kita bikinin kontennya, kita do all the production, the creative thinking, you give us a set of KPIs, ya yang jualnya aja beda gitu kan. Jadi barang sometimes di beda orang beda harga gitu kan. Jadi yang mereka jual di Rp1.000.000 per posting, kita bisa jual 3 bulan berapa M gitu kan. To the same clients, Grab, Gojek, dan lain-lain gitu. Jadi these are just some of the reasons why kita sangat bullish on this. Karena satu, recurring cash flow-nya kuat, jadi ada bottom line yang bisa di-reinvest. Sama kedua, ini bisnisnya sangat menarik karena kita lihat di setiap segmen itu ada potensi bisnis kayak Glossier gitu atau apa yang bisa berkembang lebih lagi gitu di depan. Terus ada pertanyaan apa lagi ya? Ntar yang menarik. Nah, komunitas bola sudah berapa jumlah anggota komunitas itu udah dipajang di presentasinya kan? Terus target peningkatan setiap tahunnya berapa? Nah, ini nggak ada. Kalau untuk komunitas kita sebenarnya end of this year, next year kita pasti at least mau 100 juta micro community level. Di micro and nano kita juga mau itu naik mungkin ke 500.000 sampai 1 juta supaya pasukan kita lebih banyak ya. Jadi kalau dari bagian itu segitu angka yang kita target. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Supaya yang nggak mudeng tentang bola nih, mumpung ada manajemennya langsung. Ya, gue liatin di grup chat sama tahu dari mana. Ini kayak jangan yang tanya nih, saya sudah mudeng semua. Ada satu pertanyaan tapi gak usah dijawab itu gue rasa tentang technical analisisnya bola. Ya, di sini kita akan masuk ke technical analysis sih. Mungkin jawab dari Yudi aja. Ini ada Herman raise hand. Oh ini ada satu lumayan. How to fund your startup investment given the cash equivalent only 450 bio. Terus from gain in the stock investment managed by Buana Capital dan Nusa Dana, which is very handsome gain years today. Itu. Pertanyaan itu lihat nggak? Oh iya, dari baru lihat. Sip. Jadi sekarang sih kita punya startup yang kita akan fund, yang kita akan investin. Freeze ya? Kenapa? Signal. Putus-putus. Oh, sorry. Ulang. Ya? Sekarang udah. Oh, oke. Oh ya, internet connection unstable. Enggak, jadi dengan cash segitu sih sebenarnya udah cukup karena the business models we're investing in, misalnya yang blockchain dan lain-lain, itu sebenarnya bottom line-nya contribution net positif. Jadi even yang kayak Baliverse NFT itu sebenarnya not high OPEX or CAPEX. Jadi kita emang harus pinter-pinteran
kita investasinya dengan cara yang nggak burning money, karena kita juga ngerti mungkin ke depannya, nggak menutup kemungkinan kita mungkin raise fund atau apa gitu ya. Tapi kan kita mau everything we do harus self-sustainable walaupun di bidang new economy. Jadi the answer to that question is satu, we think is enough, and from the realized gain dari stock investments pasti akan bertumbuh terus. Sama kedua ya kita yang harus pinter-pinteran dari manajemen cara investasinya seperti apa. Nah tuh, ini udah ada dijawab tuh. ada yang raise hand nih, Herman. Coba suruh dinyalain tuh. Ya, Herman kamu mau nanya silakan ya. Halo, Lita. Ya, halo Herman. Halo, Filmon. Thank you. Sorry, tadi aku mungkin agak telat masuk. Nggak ada sinyal. Mungkin tadi kalau kelewat, mungkin sorry. Aku mungkin mau tahu ini aja terkait dengan your business model nanti stream untuk your revenue stream itu seperti apa ya? Kalau let's say yang kita kebayangkan mungkin your community mungkin kan lebih kayak advertisement kind of revenue streaming gitu ya. Terus kalau yang terkait dengan blockchain atau NFT nanti itu dalam udah ada gambaran nggak ya revenue-nya seperti apa? Itu aja sih. Oke, sorry, commute. Maksudnya kita expect omset berapa dari bisnis blockchain gitu ya? Iya, nggak cuma expect berapa, tapi dalam bentuk seperti apa ya? Apakah kayak hanya dari, let's say, kalau yang kayak orang jualan NFT kan udah jelas gitu ya. Dari, let's say, you have 10,000 collections, and then you mean like 0.05, itu kan udah jelas. Tapi going forward, itu yang roadmap yang mungkin bisa di-share itu kira-kira potential revenue-nya dari mana? So ini kan something yang baru ya. Oke, sip. Mungkin saya jawab in 2 phases ya. Yang pertama, kalau untuk collectible.com kan itu udah sangat jelas revenue modelnya itu cuma dari primary sale packs sama recurring percentage of each transaction. Dan kedepannya kita akan expand ke industri-industri lain. Jadi kalau untuk collectible.com, the game is all about scaling this platform supaya banyak produk sama banyak audience, banyak customer yang selalu bertransaksi di sini, ya kan. Nah kalau yang untuk Believers NFT, you're right Pak Herman. Jadi the main source bakal dari the initial sale of our NFT. Jadi misalnya yang di sini kita supply 8,000 pieces, minnya 0.05 itu kan works out to be 400 ETH, yaitu akan jadi omset pertama. Tapi omset itu kita akan reinvest untuk satu, develop the metaverse, dan kedua, develop new NFT collections supaya ada recurring income dari situ. Jadi misalnya for Believers NFT specifically, itu kita kan missionnya untuk support local artist. Jadi pemegang NFT kita akan dapat NFT drops, NFT dropsnya pun juga ke depannya akan ada price yang harus dibayar gitu dengan ETH walaupun lebih kecil ya. Jadi untuk Believers NFT seperti itu. Dan nanti pas di Metaverse, mungkin untuk beberapa experience yang kita create, ya kan mungkin kita ada concert di Metaverse atau football game di Metaverse atau apa, itu juga kita bisa collect revenue dari situ Pak. Jadi sebenarnya masih ada banyak peluang, dan ini sebenarnya hanya 2 dari beberapa inisiatif lain yang kita dalam dunia blockchain akan jalani. Oke, ya last one, saya penasaran ini. Film apa kalau kayak penjualan NFT atau penjualan dari let's say some stuff dari metaverse gitu itu sudah ada kayak standarnya nggak ya? Akuntan itu udah ngerti nggak ya? Kita itu kemarin itu auditnya gimana ya? Iya, kita itu udah ngobrol panjang lebar dengan accounting kita dan bagian audit. Belum ada yang strict sesuai regulasi, tapi kita pasti akan bayar PPN. Jadi ini seperti menjual digital product gitu, if you will, for now ya. Tax treatmentnya masih sama. Iya, itu nanti ngikutin. Jadi dikenain PPN gitu ya? Iya, jadi yang untuk ini, untuk sementara kena PPN Pak. Iya. Oh iya, jadi misalnya contoh kalau untuk Believers NFT dan lain-lain, proyeksi kita mungkin sekitar 30-an M, yaitu kita bayar PPN 10% gitu Pak. Untuk initial sale-nya ya.
Oke. Ini ada satu pertanyaan menarik yang menurutku harus dijawab sih. Resikonya apa ini? Nih, ada Resiko dari Baliverse dari spesifik. ini biggest challenge yang bisa menjadi ancaman semua planet tadi itu gagal terrealisasi. What is your biggest risk? Oke. Kalau untuk Baliverse specifically, enaknya bisnis di NFT itu sebenarnya cost upfront itu sangat-sangat minimal. Jadi ya the biggest risk nggak sold out atau apapun ya udah, tapi costnya juga sangat-sangat kecil in the grand scheme of things. In terms of biggest challenge, menurut saya pribadi, tapi ini mungkin Putri bisa add on, the biggest challenge adalah ini industri masih sangat baru. Jadi sebenarnya orang-orang yang kita udah use as an example abroad, Aduh, nggak dengar. sebenarnya mereka juga perlu coba-coba. Halo? Kalau tadi keputus mau. Oh, sorry. Jadi the biggest challenge sih menurut aku itu karena the industry is so new, even examples abroad itu mereka sebenarnya juga baru coba-coba gitu. Jadi ini kita sebenarnya lagi belajar bareng gitu. Kucing racing atau apa gitu. Terus ada lagi nih pertanyaan. How is the plan on stock investment? Is it just a temporary effect to deploy your cash or apa itu bakal jadi permanent source of income? It will be a permanent recurring source of income kalau untuk yang stock investment. Karena kita memang ada keahlian di situ. Jadi why not kalau kita belum mau deploy semuanya misalnya ke proyek atau apa ya kita in the meantime bakal gulung terus. Terus last question I think. If NFT and crypto is very volatile, bola financial performance will be very bumpy. No, is the short answer to that. Karena kita bukan investasi di Bitcoin langsung atau gitu, itu enggak. Kita enggak kayak gitu kan. Cash kita ya masih rupiah, ya kan. Tapi kita bisnisnya berbasis powered by blockchain technology. Jadi Irita saya lihat di beberapa kali di chat itu bilang boleh itu proxy crypto. Itu sebenarnya benar kita proxy crypto industry as a whole, tapi bukan Bitcoin lagi turun berarti kita lagi struggling, nggak seperti itu. Ya. Terusnya ada yang tanya nih, targetnya di unicorn, emang lu startup nggak kan? Kita bisa bilang sebenarnya it's interesting sih, kita think of ourselves now sebenarnya hybrid dan juga perusahaan yang incubate beberapa startup beda di dalamnya. Jadi mungkin kita malah a collection of startups ya. Lebih kayak gitu sih. Karena kan misalnya Gadis ada potensi sendiri, ini blockchain ada potensi sendiri, collectible.com kita lihat sendiri, and di Top Shot itu 7,5 miliar di Amerika. Jadi itu juga bisnis sendiri. Jadi kita sebenarnya ada beberapa yang kita sangat menarik ya itu. Ya jadi kita sih kalau mungkin tanya pemegang saham dan manajemen ya kita ada cita-cita untuk one day menjadi unicorn dan melebihi itu bahkan. Tapi we will see, time will tell. Mungkin harus dibantu Cicu Ai sama Cirita kan. Amin. Semoga cepet ya, biar cepet jadi unicorn, jadi the first klub sepak bola dan bisnis-bisnis lain yang ada di bola ini menjadi something yang so much different dengan tim. Ada pertanyaan sedikit nih, ada apa? Apps-nya tuh yang kamu mau develop, is it a super app to move all the community thing into the apps atau kayak apa? Could you tell more on the apps? Sure. Jadi kita percaya the reason why community is so powerful adalah karena mereka fanatik terhadap satu topik, ya kan? Jadi this is why we think kita nggak mungkin create satu app untuk combine semua komunitas. Karena orang yang suka bola masa masuk aplikasi ada yang topik gadis gitu kan. Jadi kayak aneh gitu, kayak gue sebenarnya sukanya bola, gue cuma bahas bola gitu. Makanya di setiap bisnis model yang kita lihat ada peluang untuk bikin aplikasi, kita akan bikin aplikasi specifically for that community. Jadi misalnya untuk gadis kita akan bikin aplikasi just for the women community. Untuk foodies kita mungkin akan bikin aplikasi juga, akan ada seperti Yummy app gitu kan sekarang di Indonesia. Tapi kita percayanya sih thesis kita, community is so powerful because of the topic, they're fanatic towards the topic, ya kita aja. Oke, terus apa lagi? Focus on. Ini ada yang pertanyaan yang menarik nih, Ci. Kenapa NFT-nya dibuat di atas Ethereum? ETH.
Gas fee-nya katanya kan sangat-sangat mahal. Nah, Ya. coba. Jadi ini project pertama kita kan, terus kita lihat ya NFT project yang paling sukses itu semuanya based on Ethereum, OpenSea. Kita sempat consider sih, kan market Indonesia mungkin sedikit beda, tapi kita lihat traction marketplace lain seperti Solana dan lain-lain itu masih nggak sebesar OpenSea. Ini nggak menutup kemungkinan kedepannya kita akan bikin NFT di blockchain lain, tapi untuk sementara our first project will be on Ethereum karena kita juga mau, the goal is to promote Bali culture ke global market, jadi kita memang cari global audience juga, terus OpenSea yang memfasilitasi itu untuk sementara ya. Oke, thank you. Sekarang mungkin kita masuk ke technical chart kali ya, udah waktunya untuk Yudi tampil. Silakan Yud. Oke, thank you Filmon sama Putri. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu buat indeks kita di minggu ini. Nah, seperti kita bisa lihat di sini waktu hari Jumat kemarin memang indeks kita ini sudah tembus daripada dia punya support line di sini, dan polanya yang terbentuk adalah rising wedge. Maka untuk pergerakan di minggu depan indeks kita ini akan bergerak di range kurang lebih di 6480 hingga 6592. Jadi dia akan kemungkinan besar berkonsolidasi di sini. Selama indeks kita masih bisa berkonsolidasi di atas 6480, maka possibility-nya dia akan kembali balik ke area 6750. Nah, yang dikhawatirkan kalau ternyata indeks kita tembus di bawah 680, maka dia akan turun kembali menuju 6394. Jadi boleh diperhatiin selama indeks kita masih bisa bertahan di atas level 6480, maka indeks kita masih akan bergerak di dalam fase range consolidation dari range 6480 hingga menuju 6751 gitu. Nah, memang di dalam perjalanan kita tahu bahwa range di atas ini pernah menghadapi area resisten di Januari 2018 kurang lebih 697, dan sebenarnya udah sempat breakout, namun indeks kita tidak dapat bertahan, maka kita bisa seperti ini sebagai post break. Maka kurang lebih sekali lagi ini akan bergerak di level range consolidation 6480 hingga 50 buat pergerakan sekarang. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini ada bola. Bola ini secara cycle kita bisa melihat bahwa di area sini dia bergerak di dalam fase range consolidation besar dari bulan Juli sampai kurang lebih Juli 2021, jadi kurang lebih almost 2 years. Nah, kalau misalkan kita memperhatikan secara market cycle, maka ketika pergerakan harga ini bisa break daripada dia punya all time high di range ini, maka di sini kita bisa melihat bahwa bola baru memulai fase uptrendnya gitu. Jadi untuk harga di atas dia punya bertahan di atas harga all time high yang dulu, ini sangat menarik. Kalau misalkan kita lihat secara pergerakannya, dia masih membentuk yang namanya higher low, higher high, dan ini kemungkinan besar dia akan kembali membentuk higher high, di mana kemarin dia sudah membentuk yang namanya higher low. Untuk pergerakan lebih kecil ini kita bisa lihat bahwa bottom price ya kurang lebih ada di area 530, dan di sini dia sudah bikin high, ini sudah bikin higher low, di sini dia sudah bikin higher high. Untuk pergerakan sekarang memang dia masih bergerak di dalam fase range consolidation dari area 825 hingga 665. Nah, selama bola ini masih bisa bertahan di atas 665, maka bola ini berpotensi untuk kembali naik menuju target sementara di area 1110, dengan syarat dia harus bisa melewati area resisten terdekat yaitu di 825, dengan max upsetnya di 980, maxnya baru di 1110. Tapi ternyata kalau misalkan di pergerakan minggu depan bola ini bergerak turun di bawah 665, maka dia akan kembali turun menuju area 535. Jadi boleh diperhatiin bottom price-nya di 665, lalu dia akan bertahan. Kalau misalkan dia bertahan di sini, dia akan kembali retest, dia punya resisten terdekat di 825. Kalau misalkan dia breakout, maka dia akan membuka peluang ke 980 dan 1110. Jadi boleh diperhatiin untuk level support terdekat di 665, untuk resisten terdekat di 825. Lalu selanjutnya ada TINS. TINS ini kemarin-kemarin sempat berhasil breakout daripada dia punya resisten sebelumnya di level 1645, namun di pergerakan Jumat kemarin kembali turun
maka teens secara structure dia masih bergerak di dalam, dia punya tren minornya masih uptrend, di mana kita bisa memanfaatkan harga-harga di level support sebagai buy on weakness apabila dia masih bisa bertahan di bawah di atas 1575 gitu ya. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah 1575 bisa melakukan stop loss dulu, dengan potensi kalau dia bisa bertahan di atas level 1575 dia akan kembali naik ke 1645, bahkan dia bisa kembali naik menuju resisten sebelumnya ada di level 1765. Lalu selanjutnya ada MDKA. MDKA ini juga masih bergerak dalam fase uptrend, di mana sekarang dia sedang bergerak pullback menuju dia punya resisten sebelumnya ada di level 3450. Selama MDKA masih bisa bertahan di atas level 3450, maka potensinya dia akan kembali naik menuju target 4140 dengan resisten pertama di area 3800. Lalu selanjutnya ada BBKP. BBKP ini pergerakan terakhir didukung dengan volume yang cukup besar. Memang pergerakannya masih cukup volatile. Untuk pergerakan sekarang bisa diperhatikan bahwa level 304 menjadi support terdekat dan level 322 menjadi resisten terdekat. Kalau misalkan pergerakan BBKP ini bisa kembali naik di atas level 322, maka BBKP membuka potensi untuk kembali naik menuju target 352 dengan target satunya, target duanya ada di level 382 dari perjalanan resisten sebelumnya. Tapi kalau misalkan ternyata dia menembus level 304, maka dia akan kembali ke level low di daerah 280-an. Jadi boleh diperhatiin level support terdekatnya. Lalu selanjutnya MLPL. MLPL sedang bergerak di dalam fase range consolidation dengan area range sekarang support terdekatnya ada di area 334 dan resisten terdekat ada di 374. Nah, kalau misalkan kita perhatiin memang secara structure sekali lagi dia masih bergerak sideways, maka selama MLPL masih bisa bertahan di atas level 334, dia berpotensi akan kembali naik menuju resisten terdekatnya di 374. Apabila dapat menembus, maka dia bisa membuka target 3414. Kalau misalkan harga ini bisa menembus 414, di sini dia akan memulai fase bullish baru, di mana dia baru keluar dari fase double bottom. Kurang lebih target selanjutnya ada di area 500. Jadi untuk pergerakan sekarang kita perhatiin dulu aja di area range sideways seperti apa. Kalau dia confirm break di atas 414, maka pergerakan ke depannya akan bagus. Tapi kalau misalkan ternyata harganya kembali turun ke 334, maka MLPL akan kembali melanjutkan fase penurunannya ke level di bawahnya gitu ya. Jadi boleh perhatiin level supportnya menjadi cukup penting untuk pergerakan MLPL ke depan. Lalu selanjutnya ada BRPT, di mana BRPT ini kita bisa lihat juga membentuk pola double bottom dan sekarang dia sedang melakukan pullback. Selama BRPT masih bisa bertahan di atas support terdekat yaitu di 1010, maka BRPT akan berpotensi kembali naik menuju area 1100. Nah, kalau BRPT bisa tembus di area 1100, maka BRPT ini akan memulai fase rally-nya terdekat menuju area 1200. Jadi boleh perhatian bisa menggunakan area 1010, 1020, 1030 sebagai buy on weakness dengan stop loss terdekatnya kalau misalkan harganya kembali turun dan tutup di bawah 1010 dengan target terdekat ada di level 1100 dan target selanjutnya ada di 1200. Lalu kita ada event lagi di tanggal 18 Desember teman-teman tahun 2021 mengenai Outlook 2022 dan ini exclusive edition di mana speakernya adalah Bapak Ahmad Solihin dari Selendra Capital dan nanti akan didampingi oleh Pak Satriawan sebagai chartisnya. Nah, buat teman-teman yang ingin ikutan bisa nanti beli tiketnya langsung register aja, bisa melalui Blippi ataupun loket.com. Kurang lebih seperti itu dan nanti akan dipandu oleh hostnya oleh Cerita. Ya. Iya, makasih ya kan. Sekali lagi pembahasan yang tadi adalah disclaimer semua pembahasan bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan aja dan bukan merupakan perintah beli dan jual. Setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Cerita. Oke, thank you Yud. Sayang banget tanggal 18 Yudi berhalangan karena mau ke Bali, jadi kita terpaksa harus pakai chartis yang lain. Kemudian Yudi mungkin bisa take picture untuk teman-teman buat kenang-kenangan nih sama Filmen dan Putri nih.
Ayo, minta bantuannya buat Bapak Ibu semua yang hadir hari ini untuk open kameranya masing-masing sehingga kita bisa mengambil foto dokumentasi bersama dengan event bola. Oke, kita tunggu sebentar lagi sambil menunggu open cam semua. Ya, chatnya aku matiin ya biar nggak muncul box. Masih semua yang udah nanya tadi di chat box. Oke, dalam hitungan yang ketiga kita akan melakukan foto sesi bersama ya. 1, 2, dan 3. Oke, sebentar. Sekali lagi, salam cuan selalu buat semua. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih banyak buat fotonya. Oke, thank you banget Yudi atas technical review dan foto-foto. Mungkin ada closing statement dari Filman untuk teman-teman. Silakan Filman untuk closing statementnya. Oke. Maybe just want to say thank you ya semuanya udah hadir hari Sabtu untuk belajar sedikit tentang bola Bali United. Main message kita sih, walaupun picker kita itu bola dan kita dikenal sebagai Bali United Club Bola, hari ini tadi mau cerita aja bahwa kita bisnisnya sebenarnya udah berkembang lebih dari itu. Jadi thank you again untuk udah hadir hari ini. Thank you cerita. Thank you. Putri Putri ada yang mau ditambahin gak, Put? Enggak, Ci, udah cukup aku, Ci, tadi. Oke. Terima kasih ya Filman, Putri, dan Bola untuk edukasi di siang ini. Dan pada teman-teman yang udah bergabung, terima kasih banyak. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari webinar kita di siang ini. Sampai ketemu minggu depan, kita ada Waskita, dan 2 minggu lagi kita ada BRMS untuk edukasi selanjutnya. Oke, gitu dulu. Sampai ketemu minggu depan. Thank you semua. Thank you. Thank you.